Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pro Rijali, program reportase pejalan kaki, dan juga para pemirsa Belakutak, Belatika kupasan seputar kita. Para pemirsa, sebagaimana yang telah kami janjikan terlebih dahulu, kini kami berupaya untuk memberikan penjelasan mengenai buku yang telah kami buat dengan judul Bicara Pemberdayaan Teknik, kumpulan tulisan intermistik Katulistiwa. Pak pemirsa, terus terang buku ini adalah buku yang substansinya bervariasi, berkisar dari hal-hal yang sifatnya memberikan suatu gambaran umum hingga khusus terkait hal-hal yang menyangkut masalah-masalah atau aspek-aspek dunia internasional dan juga hal-hal teknis yang dihadapi oleh masyarakat internasional terkait masalah-masalah yang dihadapi di dalam menghadapi kegiatan-kegiatan keseharian ataupun kehidupan bermasyarakat, yang intinya adalah bagaimana kita sebagai anggota dari masyarakat, baik masyarakat dalam lingkup kecil ataupun masyarakat dalam lingkup luas, kita berupaya menjadi bahagian yang positif. Dalam buku ini yang isunya tuh dibagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok, bisa kita kategorikan sebagai kelompok-kelompok bahasan. Pertama, ada bahasan-bahasan yang sifatnya umum, politik internasional ataupun hubungan internasional. Lalu bahasan kedua terkait masalah hal-hal teknis yang menyangkut pengembangan suatu produk yang dilakukan oleh baik itu oleh lembaga teknis ataupun para individu teknis yang mempunyai satu produk yang telah terbukti memberikan kebaikan, kemanfaatan. Dan juga hal ketiga adalah masalah upaya-upaya untuk melakukan pemberdayaan kaum gender atau wanita dan anak-anak. Dan hal lain juga adalah masalah pelindungan WNI itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah bahasan yang lain adalah promosi, bagaimana kita memanfaatkan peluang sehingga menjadi suatu kegiatan yang minimal memberikan satu informasi positif kepada masyarakat sekitar dan juga membuka peluang bagi para ahli di bidangnya untuk turut berkontribusi dalam pembangunan setempat. Kita ingin coba mulai dengan judul pertama dari buku ini adalah terkait masalah Empowering People to be Part of Sustainable Development. Para pemirsa, dari judul buku ini atau judul tulisan ini yang pertama, Empowering People to be Part of Sustainable Development, adalah suatu gambaran penulis untuk memberikan sedikit penjelasan terkait bagaimana upaya-upaya kita menjadi bahagian dari suatu agenda internasional, yakni di dalam membentuk suatu tatanan masyarakat yang didasarkan oleh suatu pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang terus memperhatikan aspek keberadaan
manusia-manusia itu sendiri, ke depan, dan juga lingkungan sekitar. Dalam buku ini tentunya, atau dalam tulisan ini tentunya kita perlu mensyukuri bahwa keberadaan dunia ini yang sudah sebetulnya tertata secara alamiah, kemudian dihuni oleh manusia sebagai suatu khalifah atau pengelola bumi, sebagaimana itu yang dititiskan oleh Sang Pencipta. Maka dunia ini akan terus berkembang tanpa atau dengan adanya manusia, hingga dia mencapai titik ketentuan dari hari yang suatu saat akan terjadi, yaitu hari kiamat. Maka keberadaan manusia ini tentunya kita harus sadari, kita harus memberikan satu kesan, atau bukan kesan ya Pak, suatu kontribusi bahwa kita memang menjadi satu makhluk Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai amanah untuk menjaga keseimbangan alam semesta ini. Tentunya ini ada tugas yang tidak ringan dan ini sangat berat. Namun itulah beban yang dibebankan oleh atau diamanahkan oleh Sang Pencipta kepada manusia. Oleh karena itu, ketika kita berbicara masalah sustainable development, kita memang tidak sendiri dan kita bukan objek, kita harus menjadikan subjek. Nah, subjek yang tidak sendiri itu artinya adalah kita harus berpartner, bermitra. Nah, bermitra ini kita tidak memandang bahwa kelompok tertentu itu memberikan satu kontribusi atau tidak, tapi kita berupaya mencoba menggali apa-apa yang kita miliki, kebiasaan apa yang kita miliki, dan itu bermanfaat, kita sharing kepada mitra kita tersebut. Dan itu juga yang kita harapkan dari mitra-mitra kita, apa yang mereka miliki, yang juga insya Allah itu bermanfaat, di-sharing kepada kita, sehingga timbul satu hubungan yang bisa dikatakan mutualisme, simbolisme mutualisme. Sehingga upaya-upaya yang kita arahkan untuk menjadi bahagian dari pembangunan itu dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, apa itu pembangunan berkelanjutan? Kita tentu mengetahui bahwa pembangunan berkelanjutan ini berkiblat pada satu kesepakatan yang saat ini dikenal dengan ada, kalau tidak salah, 17 goal. 17 goal itu terdiri dari berbagai aspek. Pertama, aspek masalah kehutanan, masalah air, masalah lingkungan, masalah sumber daya, masalah gender. Itu ada 17 aspek yang kita bisa berperan sesuai dengan kapasitas kita. Oleh karena itu, pada saat saya melakukan upaya atau bukan upaya promosi dalam hal ini, dalam arti promosi untuk menjadi bahagian penting dari agenda pembangunan ini, kami mengajak elemen-elemen masyarakat yang terdiri dari pemuda-pemuda, baik wanita maupun pemuda laki-laki, mahasiswa ataupun pelajar. Kita berupaya memberikan satu upaya sharing best practices pemuda-pemuda Indonesia yang juga punya concern terhadap upaya pembangunan berkelanjutan ini. Salah satunya adalah sekelompok pegiat-pegiat daur ulang nasional yang secara gigih berkelanjutan. Mereka berupaya mengurangi
masalah-masalah yang terjadi di masyarakat setempat, antara lain adalah masalah pengelolaan sampah atau sampah itu sendiri. Karena sampah sudah menjadi hal yang melekat di dalam kehidupan sehari. Begitupun jenis-jenis sampah itu sendiri juga menjadi satu permasalahan tersendiri. Apalagi dunia saat ini menghadapi suatu ancaman sampah plastik yang secara proses itu pemusnahannya itu secara alami itu bisa memakan ratusan tahun mungkin. Untuk itu kita adalah generasi yang diwarisi oleh suatu peradaban yang menggunakan bahan-bahan dari plastik, maka ini adalah hal yang sangat urgent bagi kita semua untuk mencoba menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat kita bahwa plastik adalah hal yang memberikan manfaat, namun juga ada efek yang tidak kecil, tidak hanya buat lingkungan itu sendiri, tapi juga akan kembali ke manusia itu sendiri. Jadi kami berpartner dan mitra dengan para pemuda mahasiswa baik yang ada di tanah air maupun yang ada di luar negeri untuk sama-sama menyadarkan bahwa mari dari awal kita mencoba mengelola hal-hal yang bisa bersifat mubazir itu tidak mubazir, bahkan yang tadi bisa membahayakan tidak menjadi membahayakan. Walaupun teknologi yang digunakan sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Itu mungkin pengantar dari saya terhadap bahasan pertama dalam buku ini yang terkait masalah agenda pembangunan berkelanjutan. Tentu ini hal yang sangat dinamis. Para pemirsa Prodijali dan para pemirsa Black Kotak, kita akan lebih mendalami lagi nanti ketika kita ada kesempatan untuk bertemu dengan para ahlinya, kita minta pandangan-pandangan beliau bagaimana sebetulnya upaya-upaya menjaga atau mengawal agenda pembangunan berkelanjutan ini dengan kapasitasnya dari orang-orang yang kita akan wawancarai. Mungkin itu saja pengantar dari kami untuk isu pertama yang di bawah judul pembangunan berkelanjutan ini. Mudah-mudahan ada masukan dari para pemirsa sehingga kita terus mencoba menyempurnakan apa-apa yang sudah kita lakukan untuk bisa menjadi satu bahan masukan untuk perbaikan ke depan. Demikian Pak Pemirsa Prodijali, program reportase pejalan kaki, dan juga para pemirsa Black Kotak, Belantika Kupasan seputar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.